Pak Deddy, saya dari Papua, peranakan Papua. Di sini udah hampir 20 tahun ya, lebih mungkin. Mungkin yang berkesan, Bupati, waktu jadi Bupati, walaupun banyak pro kontranya, sampai Bapak jadi Gubernur, Masya Allah luar biasa. Deddy Mulyadi itu tidak cocok ya jadi gubernur. Jadi nanti di 5 tahun ke depan tolong jangan pilih lagi Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat. Kenapa? Karena Deddy Mulyadi itu ya memang tidak cocok jadi gubernur. Cocoknya jadi presiden Indonesia. Depan yang saya inginkan untuk RI 1 KDM yang terdepan, KDM yang kita mau, dan bukan dari pribadi tapi dari semua orang sangat mensupport KDM. Semoga Allah mengabulkan KDM menjadi RI. Halo para penggemar, para pengagum Kang Deddy Mulyadi dimanapun kalian berada, sampurasun. Semoga kabar kalian senantiasa sehat walafiat. Oke guys, kali ini kembali hadir saya untuk mereaksi video-video dari para netizen yang menyatakan kekaguman mereka, menyatakan rasa haru mereka terhadap kepemimpinan dari Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, nama Kang Deddy Mulyadi ini semakin diperbincangkan di seluruh pelosok-pelosok tanah air. Ini tanda-tanda alam yang sangat bagus untuk Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, tanpa perlu basa-basi terlalu lama, kita langsung gaspol videonya berikut ini. Hari Minggu kemarin lagi duduk di depan rumah, tiba-tiba ada SMS di grup. Di saat aku buka dan aku baca, di situ ada penerapan jam malam bagi peserta didik, khususnya untuk kita wilayah Jawa Barat ya. Pas baca semuanya, di situ langsung ketawa, ya langsung ketawa. Tapi terharu, ketawa tuh terharu. Sampai aku langsung bilang hebat, ketawa sambil bilang hebat, luar biasa Bapak ini, luar biasa. Pak Deddy, saya dari Papua, peranakan Papua. Di sini udah hampir 20 tahun ya, lebih mungkin. Mungkin yang berkesan, Bupati, waktu jadi Bupati, walaupun banyak pro kontranya, sampai Bapak jadi Gubernur, Masya Allah luar biasa. Ada Allahu Akbar. Saya setuju Pak, atau nuhun anak-anak sekarang, walaupun banyak pro kontra di luar sana gitu, tapi alhamdulillah saat ada penerapan jam malam untuk para peserta didik, nggak usah orang lain Pak, anak saya saja Pak, kelas 3 SD, walaupun sedikit dising-singan tuh saya teh, tuh kata Bapak tuh lihat, jangan seanu teh nggak usah keluar, nggak boleh keluar, harus di rumah Pak, di rumah, nggak ngeringing atau rewel pengen keluar rumah. Lepas HP Pak, jujur lepas HP, biasanya mah hese, lepas HP Bapak mah luar biasa, Bapak simanya luar biasa, membantu kita orang tua yang mempunyai keterbatasan untuk bukan tidak bisa mendidik, tidak, tapi kan kalau terlalu keras gimana gitu ya. Hari sama Bapak mah dengan seperti ini tuh, walaupun tidak kenal, kita hanya sebagai warganya, warga Jawa Barat, tapi nepi Pak, nyampe alhamdulillah, sing jadi amal jariah Bapak gitu ya. Bapak sing sehat, panjang umur, aku ya apresiasi Bapak, alhamdulillah. Terus ada lucu nih Pak, lucu juga pas malamnya, setelah sore ada kabar itu, malamnya saya keluar mau beli, ada kebutuhan lah untuk di rumah gitu. Aku keluar tuh jam 9, jam 10, jam setengah 10 ataupun jam 9:21 karena penerapan jam malam bagi peserta didik itu kan berlaku dari jam 21 sampai jam 4 pagi. Pas saya keluar,
pas keluar gang Bapak, itu Linmas, Polsek, desa, berapa motor lewat, siga konvoy gitu. Sumpah, seri aku mah Bapak ketawa, Masya Allah hebat ya. Warganya mendukung, kita mendukung. Yang tidak mendukung ya terserah, itu mah mungkin punya punya ini sendirinya. Kalau saya mah pokoknya the best Bapak, sing sehat, panjang umur, berkah barokah ya Pak. Salam dari saya bangga sama Bapak. Air mata rasa haru dari emak-emak yang sudah lama tinggal di Papua, kurang lebih 20 tahun menurut pengakuan emak-emak tadi ya. Jadi dia sangat bangga, sangat terharu dengan penerapan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, yakni jam batasan untuk anak-anak sekolah di atas jam 9 malam udah nggak ada aktivitas lagi ya, udah nggak boleh keluyuran, nggak boleh keluar rumah. Jadi harus beraktivitas atau mau kegiatan ya di dalam rumah aja sampai dengan jam 4 pagi ya. Setelah itu nanti jam 6.30 itu harus sudah sampai di sekolah ya, karena akan mulai proses belajar mengajar. Dan satu kebijakan lagi yang menggemparkan kita semua, yakni anak-anak sekolah sekarang sudah dibebaskan dari yang namanya PR ya. Guru-gurunya dilarang atau tidak boleh lagi memberikan PR kepada anak-anak sekolah. Itu artinya KDM ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak ini bahwa nanti di rumah itu mereka tidak boleh membebani pikiran mereka dengan pelajaran-pelajaran di sekolah. Mereka harus punya waktu untuk meningkatkan kemampuan personal mereka, meningkatkan skill mereka masing-masing. Oke guys ya, luar biasa apa yang sudah disampaikan oleh ibu ini. Masih ada penyampaian-penyampaian lain oleh netizen. Kita dengarkan dulu berikut ini. Menurut saya, Kang Deddy Mulyadi itu seperti nahkoda kapal, mengizinkan awaknya untuk melihat peta agar semua paham kemana kapal ini akan berlayar. Kang Deddy itu bukan pencitraan, tapi memperlihatkan kepada kita bagaimana peran seorang pemimpin sesungguhnya. Beliau itu tegas di saat memang harus tegas. Melalui dokumentasi, Kang Deddy telah menyadarkan kita semua mana pemimpin yang bekerja dan mana pemimpin yang hanya duduk di belakang meja. Kita sekarang sudah muak melihat pemimpin hanya banyak wacana, hanya banyak teorika, hanya banyak seremonial, tapi tidak ada solusi untuk kemajuan bangsa. Saat ini kita butuh pemimpin yang jujur, tegas, dan dekat dengan rakyat. Bukan sekedar dekat dengan rakyat tapi pelangap-longo, tapi terlihat lugu. Enggak. Deddy Mulyadi itu tidak cocok ya jadi gubernur. Jadi nanti di 5 tahun ke depan tolong jangan pilih lagi Deddy Mulyadi jadi gubernur Jawa Barat. Kenapa? Karena Deddy Mulyadi itu ya memang tidak cocok jadi gubernur. Cocoknya jadi presiden Indonesia. Biar apa? Biar dia manfaatnya lebih luas lagi gitu ya. Dan juga kalau misalkan jadi gubernur Jawa Barat itu sekarang banyak yang mempersekusi ya. Jadi banyak yang mendebat, tapi dengan mudah-mudahan dengan jadi presiden beliau bisa lebih punya lagi kekuatan untuk membuat undang-undang yang pro dengan rakyat dan Indonesia khususnya. Maju terus Bapak Deddy, Bapak Aing. Nah guys, dengan melihat tambang nikel yang saat ini mau dibuat atau mau dibangun, mau digali di tempat wisata Raja Ampat yang ada di Papua guys ya, itu semakin meyakinkan saya untuk mendukung Kang Deddy Mulyadi menjadi Presiden Republik Indonesia. Kang Deddy Mulyadi sosok pemimpin yang sangat mencintai lingkungan, kebersihan lingkungan, kelestarian alam. Vlog-vlognya selalu di persawahan. Dia suka yang bersih, suka yang ijo-ijo, suka pohon-pohon yang bagus, yang rindang. Dia nggak suka lihat kali yang jorok, yang penuh sampah, dia bersihin. Orang ini sangat peduli sekali dengan lingkungan. Dan keyakinan saya bahwa ketika beliau nanti menjadi presiden, ya, itu tidak ada cerita lagi yang namanya
tambang nikel di daerah pariwisata seperti di Raja Ampat. Pemimpin RI 1 yang paket komplit. Satu, cerdasan. Kedua, kematangan dalam berpikir. Ketiga, sosialnya tinggi, dermawan. Itu yang belum ada. Kedepan yang saya inginkan untuk RI 1, KDM yang terdepan, KDM yang kita mau, dan bukan dari pribadi tapi dari semua orang sangat mensupport KDM. Semoga Allah mengabulkan KDM menjadi RI 1 di negeri ini. Amin. Ini yang membuat saya tiap hari ya itu berlinang air mata saya, benar-benar saya nggak bohong. Tiap hari itu saya lihat, saya ingin tahu gebrakan apa lagi nih selanjutnya, apa yang dikerjakan. Nah, saya lihat dan saya tahu ya, ini beliau ini punya kemampuan finansial pribadi itu tidak seperti yang lain-lain yang memiliki pesawat pribadi, yang memiliki rumah di banyak negara gitu kan. KDM sih menurut saya bukan suatu ekonomi yang paling penting, enggak sih gitu ya. Ibaratnya dia mampu, dia lumayan memiliki finansial yang kuat, tapi tidak sekuat yang lain ya, maksudnya yang seorang triliuner kan gitu, enggak, tapi justru dari hatinya ini yang mempunyai kekayaan yang luar biasa yang tidak dimiliki, yang jarang dimiliki. Boleh dibilang saya belum lihat ya gitu, ya seorang triliuner yang mempunyai hati yang juga miliuner gitu. Terima kasih banyak untuk KDM, saya ucapkan telah menjadi Gubernur Jawa Barat, mewakili dan menjadi contoh dan membawa pengaruh besar untuk pejabat-pejabat lain. Semoga sehat selalu dan ke depan saya harapkan menjadi Presiden Republik Indonesia yang paket komplit. Satu, cerdasan. Kedua, kematangan dalam berpikir. Ketiga, sosialnya tinggi, dermawan. Itu yang belum ada. Memikir semua, sampai memikirkan masalah anak-anak harus bangun tidur, udah makan belum ya. Itu sampai membawa pengaruh kuat sekali loh. Luar biasa loh. Padahal kalau yang namanya kita pikir gini, namanya gubernur paling urusan dengan infrastruktur di pemerintah di negara Indonesia. Sementara dia bisa masuk gitu loh di dalam rumah tangga orang. Seperti anaknya yang tukang main HP, terus yang males-malesan sekolah atau yang males makan, nonton terus, main game terus. Ternyata pengaruh daripada video beliau aja dengan berkata-kata itu. Oke ya Bu, terima kasih untuk supportnya. Terima kasih juga untuk doa yang sangat baik dari Ibu. Ya, kita sama-sama berdoa semoga ada jalan bagi Kang Deddy Mulyadi untuk bisa menjadi pemimpin bagi kita semua. Saat ini Kang Deddy Mulyadi belum berstatement apapun ya soal dirinya yang selalu disebut-sebutkan oleh netizen untuk menjadi presiden. Karena memang beliau masih baru menjabat, belum nyampe setahun guys ya, sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan juga beliau tentu sangat menghargai presiden kita saat ini, yakni Pak Prabowo Subianto. Namun jika nanti sudah menjelang tahun 2029 dan Pak Prabowo sudah tidak melanjutkan lagi, karena menurut saya Pak Prabowo saat ini usianya sudah sangat tua guys ya. Jadi perlu adanya regenerasi ya. Dan salah satu figur sosok yang sangat potensial menurut saya dan bisa sangat telak terpilih adalah Kang Deddy Mulyadi. Buat Kang Haji Deddy Mulyadi, Gubernur Jabar, saya mah heran ini ke Bapak ini. Banyak aturan-aturan yang dibuat, banyak kebijakan-kebijakan baru yang Bapak buat. Setelah diselidiki, rata-rata kebijakannya buat ngebela orang-orang kecil aja. Padahal mengapain sih Pak? Udah, Bapak kan orang kaya, Bapak kan banyak duitnya. Kok bisa sih Bapak bisa merasakan kepedihan, bisa merasakan kesengsaraan rakyat? Aneh saya mah ke Bapak ini. Biasanya kan kalau yang bisa merasakan kesengsaraan rakyat itu ya orang-orang yang pernah sengsara Pak. Sedangkan kan Bapak udah jadi orang kaya raya, banyak duitnya, tanah juga di mana-mana, perkebunan aja Bapak mah di mana-mana, hasil ternak aja sapi, domba, Bapak itu penghasilannya udah miliaran.
Belum lagi gaji bapak dari YouTube berapa miliar kan itu. Udah sih mending kayak yang lain pak, duitnya pakai jalan-jalan kan gitu, pakai ya jalan-jalan ke luar negeri, hiburan gitu pak. Udah apain sih bapak duitnya dipakai nolong-nolong orang terus. Udah pak, nggak usah pak, mending hiburan aja. Ya buktinya bapak udah nolong orang juga, tetap aja bapak dikritik kan. Ini bapak mah ya Allah waktunya habis buat mikirin rakyat terus, ngapain bapak ini? Iya ini makanya nggak ada waktu istirahat, bapak siang malam keliling terus. Ya Allah, atuh udah pak mending istirahat. Kapan bapak istirahatnya kalau dipakai keliling terus mikirin rakyat, capek tuh. Udah pak istirahat, capek bapak itu, aduh mikirin rakyat terus, udah mah keselamatan bapak juga terancam nantinya kan. Udah pak, mendingan bapak di rumah aja istirahat, kegiatannya udah ke kantor, ke rumah, udah gitu aja. Nggak usah keliling-keliling gitu pak, capek bapaknya. Udah capek. Oke Bang ya, kalau kita manusia yang normal, tentu wajar dong kita berpikir seperti itu. Tetapi Kang Deddy Mulyadi ini udah melebihi dari normal ya. Alias ada keajaiban di dalam dirinya. Orang yang tidak mengenal rasa capek. Dia punya banyak energi di dalam dirinya untuk mau bekerja untuk rakyat. Dan dia bisa berada di mana-mana. Mau di jalanan ya, di tempat, di pasar-pasar yang kumuh, penuh lumpur, jorok banget guys ya. Dia juga bisa berada di tempat-tempat sampah, di kuburan, lalu kemudian bisa berada di gedung-gedung, di kantor, di mana saja ya. Dan dia bebas untuk mau bertemu dengan siapa saja. Energinya luar biasa guys ya, bekerja totalitas untuk rakyat Jawa Barat. Nah, inilah yang memotivasi kita semua untuk terus mengawali beliau, mengikuti setiap gerak-gerik beliau. Mau ketemu siapa? Mau ketemu Pak Mulyadi. Deddy Mulyadi, gubernur. Oh, dari mana? Dari Jateng. Jawa Tengah. Iya. Jauh banget. Iya. Terus gimana? Mau tahu alamatnya? Ya, ini alamatnya bener nggak? Coba pengen tahu. Apa ini desa, alamat Lembur Pakuan, Desa Sukasari. Oh ya udah. Duduk dulu, duduk. Sini, duduk. Ini Dede dari mana? Dari Jateng. Namanya siapa? Adnan. Agnan, bawa ini nggak identitas? Coba pengen tahu. Apa Pak? Pengen tahu. Dibuatin sama orang. Dibuatin. Coba sini pengen tahu. Namanya Adnan Prasetyo, 15 tahun, Kampung Baru, Kabupaten Brebes. Enggak ada, udah sekolah. Sekolah udah keluar kelas 2 SMP, harusnya kelas 1 SMA sekarang. Kenapa keluar tuh? Gak ada uangnya. Nggak ada uangnya. Jadi sekarang pengen ketemu Pak Gubernur. Udah izin sama orang tua? Orang tua udah nggak ada. Udah nggak ada. Kakak, adik, saudara? Saudara ada tapi di Jakarta nggak tahu. Sekarang Pak Gubernur lagi nggak ada karena hari libur ya. Udah makan belum? Belum. Belum. Minum belum? Cuma ada. Minum ada, udah makan. Nanti makan dulu ya. Ini dari sepeda dari mana nih? Dari Bumiawinya. Terus tadi malam menginap di mana? Dios. Hah? Goes. Goes? Enggak, semalam tidur di mana? Semalam nggak tidur. Enggak tidur? Iya. Ya Allah, tolong. Oh ya udah istirahat dulu ya. Tujuan ketemu Pak Gubernur tuh apa tujuannya? Dibantu. Iya. Terus kalau di sini nggak ada Pak Gubernur, rencana mau kemana? Ke Subang, ke Pakuan, pakai alamat yang tadi. Iya. Naik sepeda dari jauh kamu hati-hati. Pantura itu kan mobilnya gede-gede. Assalamualaikum Pak Deddy, nama saya Adnan. Saya dari Kabupaten Brebes, Kecamatan Bumiayu, Desa Palialang. Saya kesini naik sepeda. Saya ingin ketemu Pak Deddy. Saya dari Brebes. Bila
beliau berkenan, saya ingin ketemu. Ya udah. Oke, yang pertama saya tentunya turut prihatin ya dengan kondisi adik ini. Dia sudah tidak mempunyai siapa-siapa. Orang tuanya katanya tadi udah meninggal. Dan dia berasal dari daerah Bumi Ayu, ya, salah satu daerah di Jawa Tengah. Dan dia ingin bertemu Kang Deddy Mulyadi dengan maksud untuk meminta bantuan atau meminta pertolongan, ya. Nah, kalau menurut saya guys ya, anak seperti Adnan ini sebaiknya dikembalikan kepada Gubernur Jawa Tengah. Tapi kasihan juga ya, mungkin ini nggak diperhatikan nih sama pemerintah Jawa Tengah, sehingga anak ini nekat mau ke Jawa Barat, ya. Karena apapun itu, Pak Deddy Mulyadi ini, dia kan Gubernur Jawa Barat. Tentunya dia harus memprioritaskan anak-anak di Jawa Barat dan warga Jawa Barat. Dan untuk adik ini harusnya ke KPAI lah ya, atau ke lembaga-lembaga yang mengurus soal anak-anak, atau ke pemerintah Jawa Tengah. Karena gini guys ya, kalau anak ini diterima oleh Kang Deddy Mulyadi, ya pasti akan diperhatikan, akan diterima dengan baik oleh Kang Deddy Mulyadi. Cuman akan menjadi motivasi bagi orang-orang yang di luar daripada Jawa Barat, ya. Karena jelas anak yatim itu bukan hanya Adnan ini, ada banyak guys ya, mungkin ada jutaan orang. Lalu kemudian orang-orang susah yang lain, ini kita belum bilang orang-orang susah, ya, orang-orang yang kesulitan ekonomi dan sebagainya. Itu juga banyak dari luar Jawa Barat. Nah, dengan video seperti ini kalau berhasil sampai ke Kang Deddy Mulyadi, itu akan memotivasi nih yang lain-lain untuk berbondong-bondong datang dengan tujuan yang sama, minta bantuan, minta pertolongan, ya. Bukannya Kang Deddy Mulyadi tidak boleh membantu, tapi kita harus melihat posisinya adalah sebagai Gubernur Jawa Barat. Tentu yang dia prioritaskan adalah anak-anak yatim di Jawa Barat, orang-orang susah dan kesulitan di Jawa Barat, warganya sendiri guys, ya. Karena kemarin sudah ada pengalaman, ya, salah satu orang yang ngaku sebagai fans dari Kang Deddy Mulyadi, yakni Adrian Wiralino, datang ke KDM, dikasih tidur di Hotel Bintang 5 2 malam, lalu diberikan biaya untuk dia pulang kembali ke Sulawesi. Tapi apa yang terjadi guys ya, ujung-ujungnya dia menjadi sakit hati. Dia menyampaikan hal-hal yang negatif tentang KDM lewat TikToknya. Sampai-sampai dia mengatakan bahwa dia sudah rugi waktu, rugi tenaga, ya, rugi biaya. Udah jauh-jauh datang ketemu KDM hanya karena fans, hanya karena kagum, tapi ujung-ujungnya disakiti dan sebagainya, ya. Nah, jadi belajar dari situasi seperti itu, teman-teman yang ada di luar Jawa Barat ini, ya, alangkah baiknya kita bisa menahan diri dan biarkanlah Kang Deddy Mulyadi bekerja dengan tenang untuk rakyat Jawa Barat dulu. Ya, kita yang dari luar-luar ini, saya tahu, saya paham, kita susah, kita sulit, tapi bersabar ya. Beliau bukan presiden, beliau adalah Gubernur Jawa Barat. Tentu prioritaskan orang-orang dari Jawa Barat ya. Karena kalau kita bicara orang susah, orang anak yatim, itu bukan cuma Adnan loh ya. Ada banyak anak-anak dari wilayah lain. Dan mereka bisa saja termotivasi untuk rame-rame datang ke Jawa Barat. Ini nanti malah jadi repot guys. Pak Deddy nih, Pak Deddy. Pak Deddy. Ada temennya nih. Dari mana? Dari Sumatera Selatan. Dari Sumatera, pengen ketemu Pak Deddy. Nih, kasihan nih, jauh-jauh ya Pak. Nih, Pak Deddy. Halo, Assalamualaikum Pak Deddy. Saya dari Sumatera Selatan, pengen ketemu sama Pak Deddy. Kota Meradua, Kecamatan Batu Raja, Ogan Kamringgolo. Dusun saya Keripan Naji. Saya kurang lebihan ku minta kira-kira 1 bulan pengen ketemu sama Bapak, karena saya mengucapkan kekeluhan nasib saya sama Bapak. Mohon Pak Deddy kalau sampai sana tolong saya terima
Nama saya Agus dari Sumatera Selatan, Dusun Kuripan Naji. Tolong ya Pak Dedi ya. Moga-moga Allah bisa menemukan saya sama Pak Dedi. Mohon ya Allah, moga-moga tercapai. Saya ketemu sama Pak Dedi. Saya nggak minta-minta apa-apa. Saya mengharapkan saya sama. Ini lagi guys ya, orang-orang seperti ini ada maunya, ada modusnya. Datang dari jauh-jauh ya, dari Sumatera Selatan. Hanya karena senang, hanya karena fans. Datang ingin bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Jangan bertindak goblok seperti itu Pak ya. Yang lain ya banyak yang fans, banyak yang suka dengan Kang Deddy Mulyadi, tapi tidak melakukan tindakan yang terlalu lebay dan berlebihan seperti Bapak ini dan juga Pak Adrian Biralino ya. Datang ketemu dan hanya pengen sesuatu. Tadi dia bilang pengen menyampaikan keluhan nasibnya ya. Sadar diri ya, Kang Deddy Mulyadi ini masih menjadi Gubernur Jawa Barat. Dia tentu memprioritaskan orang-orang dari Jawa Barat ya. Untuk yang luar dari Jawa Barat, yang susah ini banyak orang, yang miskin ini banyak orang. Tapi harus tahu diri, sadar diri. Kalau memang pengen bertemu, silakan bertemu aja. Tapi jangan kalian bawa niat gitu, bawa keinginan bahwa ketika bertemu berharap untuk diberikan sesuatu, diberikan duit lah, bantuan lah, apalah. Tapi kalau Kang Deddy Mulyadi tidak memberikan, kalian mau apa? Ya, kalian mau nangis, mau kecewa, mau marah-marah, jadi pembenci, jadi haters. Nah, orang-orang seperti ini kalau misalnya ketemu tidak dikasih apa-apa jadi pembenci guys ya. Sama seperti Adrian Biralino, tapi Adrian ini udah dikasih jadi pembenci. Bukannya saya tidak suka, silakan guys ya, tapi silakan bertemu, silakan ingin melihat Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi jangan bawa motivasi ingin diberikan bantuan, ingin duit dari beliau. Ini udah salah niatnya udah salah dari awal. Nah, orang-orang seperti ini sebaiknya ditendang aja ya. Karena kalau Anda fans sejati, Anda tidak akan bersikap seperti ini. Kalau fans ya, berarti mengagumi ya. Dan kita memahami posisi beliau. Kalau diberikan ya syukur ya, tidak diberikan juga berterima kasih. Intinya kita tidak meminta. Kita tidak menunjukkan mental miskin kita. Kita tidak ada modus kepada beliau ya. Jadilah fans sejati yang tanpa pamrih, tanpa berharap mendapatkan apapun, tetapi murni ya, murni mengagumi, murni mencintai. Itu yang saya maksud. Ternyata Kang Deddy Mulyadi memiliki pendukung paling banyak dibanding Pak Anies Baswedan. Aku kan bikin konten kemarin gitu, bikin konten seandainya di masa depan Kang Deddy Mulyadi jadi calon presiden, lawannya Pak Anies Baswedan. Nah, yang paling banyak pendukungnya siapa? Ternyata di survei membuktikan, di komentar, KDM terbanyak ternyata ya. Oh, lebih dicintai rakyat Indonesia ternyata Kang Deddy Mulyadi. Halo, masih bersama saya dari Formosa. Saya hanya akan memberi pengingatan tuh buat para yang kalian nyinyir, kepo, selalu ngepoin Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Nyinyiran kalian itu akan sia-sia. Kenapa? Kalian makin nyinyir Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, itu akan makin moncer, makin berkilau. Karena apa? Pak Deddy Mulyadi itu berlian. Berlian yang diturunkan oleh Allah. Dan diridhoi, didukung oleh para leluhur. Karena apa? Sudah muak melihat kezoliman, kemunafikan di bumi Indonesia. Ya. Jadi buat kalian yang terus mau nyinyir, terusin aja nyinyir kalian. Makin kalian nyinyir, makin moncer, makin berkilau itu kilauannya Kang Deddy. Ya, karena dia berlian. Dan gue kasih tahu ya, Pak Deddy, Kang Deddy itu udah bukan lagi pakai jalur bumi, jalur langit yang ngejaga dia. Karena ketulusan dia, keikhlasan dia. Karena di bumi Indonesia itu udah sedikit sekali, mungkin udah punah itu udah orang-orang niat tulus. Habis orang baik, orang tulus itu habis dibantai sama orang-orang yang punya niat tidak baik pada negeri Indonesia. Ya. Jadi buat kalian semua warga Jawa Barat dan khususnya seluruh warga Indonesia, jaga itu Kang Deddy Mulyadi, karena kilauannya akan membawa cahaya untuk Indonesia ke depan. Mari kita bersama berdoa, semoga Kang Deddy selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi pendobrak pertama mengawali Indonesia menuju ke nilai yang punya nilai kemanusiaan. Karena apa? Tujuan Kang Deddy itu sangat mulia. Dia sangat ingin memuliakan manusia dan memanusiakan manusia.
tujuan yang sangat luhur. Jadi buat kalian sekali lagi yang kalian suka nyinyir ya, maaf. Terima kasih kalian makin nyinyir, makin moncer, makin berlian kilonya Kang Dedi ya. Karena Kang Dedi dijaga oleh pasukan langit. Jalurnya udah bukan jalur bumi lagi, jalur langit yang ngejaga Kang Dedi ya. Assalamualaikum, salam waras dari Formosa. Wow, luar biasa ya apa yang disampaikan oleh emak-emak ini. Kang Dedi Mulyadi ini sudah dijaga, dititipkan oleh jalur langit ya. Jadi bukan jalur yang normal dan biasa-biasa, ini udah jalur langit guys. Lalu kemudian sama seperti pemikiran saya ya Bu, bahwa Kang Dedi Mulyadi ini bisa kita katakan sebagai berlian yang bercahayanya sangat berkilau. Dan cahaya inilah yang harus kita jaga agar cahayanya semakin terus bersinar untuk kita semua. Dan betul juga apa yang disampaikan oleh emak-emak tadi. Kang Dedi Mulyadi dijaga oleh leluhur. Dan menurut saya ini bukan hanya leluhur Sunda, leluhur dari Prabu Siliwangi, tetapi ini udah kolaborasi dengan leluhur-leluhur yang lain ya. Leluhur Sriwijaya, leluhur Majapahit, leluhur dari tanah Borneo, leluhur dari tanah Daeng, dari leluhur Papua, leluhur-leluhur yang ada di Bali, NTB, NTT, ya gabungan ya guys ya, semualah ya, semua leluhur Nusantara udah kompak berkolaborasi menjaga Kang Dedi Mulyadi. Dan kalau direstui, Kang Dedi Mulyadi diproyeksikan guys ya menjadi pemimpin Nusantara. Karena salah satu faktor yang membuat saya merindukan pemimpin seperti ini adalah kita sudah bisa melihat beliau ini aslinya guys ya, secara natural, alami dari dalam dirinya. Beliau adalah pecinta lingkungan. Dia suka lingkungan yang bersih, yang terjaga, yang asri. Dia suka persawahan, dia suka kali yang airnya mengalir dengan lancar, bersih. Dia sangat memperhatikan, mencintai kelestarian alam. Dan saat saya menyaksikan sekilas TikTok dari Ibu Sherly Joanda, gubernur dari Maluku Utara, yang beberapa waktu lalu berkunjung ke kediaman Kang Dedi Mulyadi yang berada di Lembur Pakuan guys ya. Itu Ibu Sherly kagum sekali dengan pemandangan-pemandangan di sekitar Lembur Pakuan. Menurut dia sangat bersih, nyaman, sangat asri, luar biasa indahnya. Dia sangat mengagumi sekali. Dan di situ ada sapi, ada domba-domba ya. Tanduknya bagus banget tuh guys ya. Saya sendiri penasaran guys ya, ingin ke Lembur Pakuan, tetapi saya sadar diri, saya tidak memaksakan harus bertemu dengan Kang Dedi, apalagi mengemis beliau harus bertemu dengan saya. Tetapi saya hanya ingin melihat situasi, melihat pemandangan yang ada di Lembur Pakuan ya. Ya kalau diberikan rezeki, keberuntungan bisa berjumpa dengan Bapak Aing, wah malah itu lebih bagus lagi, lebih dahsyat lagi guys ya. Oke guys ya, kita doakan yang terbaik untuk Bapak Aing ya. Dan semoga leluhur ya dan ya Yang Maha Kuasa menjaga, melindungi beliau dari segala ancaman, dari segala pengaruh negatif, dari segala bentuk hal-hal yang berusaha untuk meredupkan kilauan cahaya berlian kita ini ya. Jadi harus senantiasa kita kawal, senantiasa kita jaga. Terima kasih ya untuk teman-teman Bapak Ibu yang dengan setia terus menyaksikan konten-konten dari saya. Saya doakan Bapak Ibu di sini diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki ya, diberikan duit yang banyak, amin ya. Dan kalaupun ada Bapak Ibu di sini yang lagi dalam kondisi yang kurang sehat, lagi perekonomiannya lagi sulit, ya saya juga mendoakan
Semoga Tuhan memberikan jalan, memberikan kemudahan, menyehatkan kembali Bapak Ibu yang mungkin lagi kondisi kesehatannya kurang baik, ya. Yang terbaik didoakan untuk penonton setia channel YouTube Boston Sebo. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.